hunger, lapar is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama dalam kedisiplinan diri kita. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa banyak kontrol yang lain gitu kan. Kata kuncinya itu, sehingga apa? Baik, kalau sering saya sampaikan, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah saat matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu waktu makan terbaik. Artinya di situ diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Ya, wakulu wasrobu wala tusribu, tapi jangan berlebihan kata Allah. Itu konsep awalnya, ya. Jadi kan kita judulnya kan jurus sehat setelah Ramadan, setelah Syawal kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget kalau punya penyakit. Fix your food. Fix your food, benerin makanannya, nanti penyakitnya bisa hilang. Ya. Nah, tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, jadi makan yang paling baik adalah makan waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Nabi SAW habis Isya ngapain? Gak makan lagi. Jadi kalau Anda mulai sekarang pengen sehat, malam jangan makan. Baru saja ngomong begini gitu kan, tiba-tiba suami, istri, anak bawa martabak, bawa nasi goreng gitu, baru saja. Apa yang Anda katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang Rasulullah SAW habis Isya nggak makan, tidur. Ya, jadi cara Anda atau cara kita untuk merontokkan lemak sebenarnya paling gampang banyakin tidurnya, tapi banyakin dalam konteks yang positif ya, karena memang secara sains memang orang yang tidur 7-8 jam tubuhnya bisa membakar lemak sendiri. Gitu ya. Makanya waktu pagi, jadi waktu kita tidur itu kan waktu kita tidur, kita ngapain sih? Puasa. Kan nggak makan. Terus paginya, ya, paginya kita ngapain? Biasa orang makan kan. Nah, puasa itu saya coba hubungkan dengan berbagai macam disiplin dan ilmu lah gitu kan. Jadi puasa itu kan kalau puasa, sarapan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Breakfast. Fastnya di break. Kan gitu kan? Artinya apa? Pagi itu buka puasa. Buka puasa kira-kira lebih cocok makan kurma atau bubur ayam? Pengennya kurma dok, tapi kenyataannya bubur ayam. Kalau khilaf sekali sih oke, tapi khilaf berulang-ulang doyan namanya Pak. Khilafnya istiqomah dok. Jadi dari sini kita paham dan itu nanti mulai masuk, kita mulai paham nanti bagaimana cara ngatur makan. Ya, karena memang kata kuncinya atur makanannya. Ya, dari apa yang Nabi sampaikan dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu gitu kan. Jadi secara umum Nabi itu contohnya. Jadi Nabi itu apa? Rasulullah SAW Al-Quran berjalan. Apa yang beliau kerjakan itu Al-Quran semua base-nya. Dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Sehingga nanti kita mencontoh Nabi itu ya apa yang beliau kerjakan dan ada pada Al-Quran itulah bagian dari ya mungkin bahasa keren sekarang Tibun Nabawi gitu kan. Tapi bahasa lain saya kan jurusnya Rasulullah. Ya sekarang lagi heboh-heboh banget tuh. Ya, jadi bagaimana kita mengikuti perilaku Nabi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itulah yang kita kerjakan tiap hari gitu kan. Nabi makan apa? Saya sangat yakin kalau seandainya di zaman Nabi itu ada cilok, ada cireng, seblak, Nabi nggak makan. Kenapa? Waktu sahabat radhiyallahu ajmain mereka makan biawak, Nabi nggak makan biawak loh. Betul? Boleh nggak biawak? Boleh, tapi Nabi nggak makan karena yang namanya Nabi itu makannya pasti benar, pasti bagus gitu kan, the best lah gitu kan. Nah kita kan bisa contoh, mungkin tidak semua karena kita juga ya nggak usah bicara kita bukan Nabi, kita nyontoh sahabat itu udah luar biasa gitu kan. Jadi intinya apa yang kita bisa contoh aja. Contoh mungkin Nabi rambutnya kan sampai ke bahu kan gitu. Bisa nggak kita contoh? Ya kalau misalkan kita bawaannya dari dulu memang botak, ya mau contoh apa gitu kan? Gak usah pakai implan rambut, gak usah. Tapi yang bisa kita contoh misalkan Nabi six pack gitu kan. Kalau bahasa hadis itu kan perut Nabi itu kan seperti batu bersusun.
Jadi kalau Anda katakanlah pengen six pack, boleh nggak? Boleh, karena Nabi begini gitu kan. Gitu. Jadi istrinya kan seneng ngelihatnya.